Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa, saudara-saudariku para hamba Allah yang semoga kesemuanya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Statistik dunia mencatat di antara sekian banyak kematian, baik itu di benua Amerika, di benua Afrika, benua Eropa, atau pula benua Asia, mayoritas kematian karena faktor kesulitan. Di antara saudara-saudara kita, mereka yang mati bunuh diri karena masalahnya faktor kesulitan. Kita lihat di berbagai macam negara, di antaranya negara-negara bagian Amerika. Di negara bagian Amerika banyak mereka yang mati dengan bunuh diri. Begitu pula di Belanda ada satu jembatan, dan jembatan itu untuk mengakhiri kehidupan bunuh diri. Di Korea Selatan, di Cina, di Jepang ada satu hutan. Kalau seseorang masuk ke dalam hutan itu, berarti sudah tamat riwayat hidupnya untuk mengakhiri kehidupan. Begitu pula kalau kita lihat di negara kita tercinta Indonesia, di tepi-tepi jalan, di pinggir lampu merah, terkadang kalau kita jalan lewat di mana tempatnya tidak sepi dari orang gila. Permasalahannya kesulitan dalam hidup dan mereka menjadi gila. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan bunuh diri. Kita sekarang mendapatkan banyak berita. Faktor corona, sekeluarga di Tangerang tidak mampu menghadapi hidup, berakhir dengan bunuh diri. Begitu pula di tempat-tempat lain, banyak sekali yang tidak mampu menghadapi permasalahan corona ini, karena masalahnya adalah kemiskinan, berakhir dengan bunuh diri. Dalam statistik ini dapat kita perhatikan, ternyata mereka yang hidup merasakan kesulitan yang berakhir dengan bunuh diri bukan karena faktor miskin atau pula bukan faktor kaya. Miskin atau pula kaya bukanlah satu permasalahan di dalam kehidupan, tetapi permasalahannya mereka merasakan kesulitan. Mari kita lihat saudara-saudaraku, berapa banyak di antara saudara-saudara kita mereka pekerjaannya sebagai artis, uang banyak, semua ada, fasilitas ada, apa yang ia ingini semua ada, tetapi mereka berakhir dengan jeruji besi. Permasalahannya karena mereka ingin mencari ketenangan dengan narkoba. Berapa banyak para pejabat, berapa banyak orang yang dianggap kita kaya, begitu pula berapa banyak penegak hukum. Mereka berbicara hukum mampu dalam segalanya.
ekonomi ada, kekayaan berlimpah, jabatan luar biasa, cukup besar. Tetapi kenapa banyak yang berakhir jeruji besi? Permasalahannya karena hati merasa sempit, dia ingin mencari ketenangan menggunakan narkoba. Bahkan tidak sedikit mereka berupaya ingin mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Itu orang kaya. Ada pula saudara-saudara kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka yang merasa kesulitan di dalam ekonomi, merasa tidak mampu menjalani kehidupan, sama berakhir dengan bunuh diri. Hidup merasakan kesulitan di dalam kehidupan. Tentu kita bertanya, kenapa kita merasa sulit dalam kehidupan? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan membahas kenapa selalu merasa sulit di dalam kehidupan. Ada beberapa faktor kenapa kita merasa sulit di dalam kehidupan. Faktor yang pertama, karena kita melupakan pencipta, melupakan Khalik. Yang lebih jauh lagi, yang lebih besar, kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita melupakan kepada pencipta, melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalahnya yang pertama, di dalam diri manusia terdapat sifat sombong. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia itu lupa kepada pencipta, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki sifat sombong. Di dalam diri manusia ada segumpal darah yang namanya hati. Dan hati ini disemayami oleh setan. Setan membisiki kepada umat manusia, terus membisiki, datanglah sifat sombong. Mereka yang punya wajah cantik, badan bagus, sombong dengan kecantikannya. Mereka yang punya wajah ganteng, badan bagus, sombong dengan kegagahannya. Karena mereka sombong dengan kecantikan dan kegagahannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mereka yang dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong dengan kemiskinannya. Jadi orang sombong itu bukan hanya orang kaya. Jadi orang yang kita anggap biasa-biasa saja alias jelek, orang yang kita anggap miskin alias tidak punya, sombong faktor kejelekannya dan sombong faktor kemiskinannya, sehingga ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mereka yang punya jabatan, sombong dengan jabatannya. Mereka dengan punya kedudukan, pangkat, kemewahan, sombong dengan kepangkatan dan kemewahannya. Mereka yang punya harta berlimpah, sombong dengan hartanya. Dengan kesombongan ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang menyebabkan kenapa dia itu merasa sulit, karena permasalahannya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lupa? Karena hatinya terdapat sifat sombong. Kita lihat bagaimana Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Karena mereka merasa mampu segalanya, sombong, dan dia lupa kepada Allah, bahkan merasa dirinya Tuhan. Bagaimana Korun, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong karena merasa dirinya kaya. Di saat ia merasa dirinya kaya, melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sombong pada kekayaannya dan tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dekat kepada Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permintaan kepada kita, sementara diri kita jangankan meminta, kenal pun kagak. Ya, jangankan meminta, kenal pun kagak. Misalnya begini, ada orang tua punya anak. Orang tua ini bangga banget, seneng banget, bangga karena punya anak.
Tapi si anak ini tidak pernah datang, tidak pernah kunjung silaturahim ke orang tua, bahkan meminta pun kagak. Akhirnya orang tua ini bingung dan aneh. Kenapa itu anak tidak pernah datang kepada orang tua? Sampai lebih jauh, sampai orang tua ini mengatakan kepada anak, dasar anak durhaka. Karena sudah mengatakan anak durhaka, sampai-sampai semua apa yang dimiliki oleh orang tua tidak pernah diberikan kepada anaknya. Begitu pula kita seorang hamba diri kita. Kenapa kita hidup ini merasa sulit? Penyebab kita merasa sulit karena kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan Pencipta. Bagaimana diri kita semua dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecap kepada kita, ya, menghatam kepada kita bahwa kita ini adalah hamba durhaka. Kenapa hamba durhaka? Yang pertama, tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita ini adalah makhluk Allah. Seseorang bagaimana bisa kenal, bisa tahu, sementara orang sendiri pun tidak pernah mengenalkan diri kepada orang lain. Bagaimana diri kita bisa kenal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara diri kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya padanya ma'isyatan dongka, mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kenapa diri kita selalu merasakan kesempitan di dalam hidup? Karena kita menjauh kepada Allah dan karena kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang selalu mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia hidupnya akan diberikan kelapangan, kemudahan di dalam kehidupan. Penyebab yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini selalu merasakan kesempitan, kesulitan di dalam hidup? Jadi penyebab yang kedua, karena kita memiliki cinta yang berlebihan. Bagaimana cinta yang berlebihan? Kalau seseorang sudah dimabuk cinta, maka dia akan berkata, dunia hanya milik berdua, orang lain pokoknya nggak ada. Kuburan yang menyeramkan dijadikan tempat bahagia. Orang lain menasehati tidak pernah didengarkan. Ramainya orang jadi tidak terlihat. Kenapa? Karena cinta yang berlebihan. Begitu pula umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Harta yang kita rasakan, harta yang kita nikmati, kehidupan di alam dunia ini semua adalah titipan-titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya akan dipertanyakan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi permasalahan dalam diri umat manusia, semua adalah titipan cinta yang berlebihan. Ibaratnya kita dititipi motor. Ya, karena kita cinta yang berlebihan, motor titipan aku punya sendiri, dipakai sendiri sampai rusak. Ya, begitu pula kita cinta terhadap dunia, padahal dunia ini titipan. Kita cinta kepada jabatan, padahal jabatan ini titipan. Kita cinta terhadap kecantikan, padahal kecantikan dan kegagahan ini semuanya adalah titipan. Tetapi yang terjadi pada pribadi umat manusia, cinta yang berlebihan.
Karena ia memiliki cinta yang berlebihan, maka ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang menitipi dan selaku yang menciptakan kita. Orang yang cinta berlebihan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka manusia ini akan tumbuh sifat rakus. Bagaimana sifat rakus? Dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta tiga. Dikasih tiga, minta lima. Dikasih lima, minta semuanya. Rakus. Dulu waktu belum punya kendaraan, kita berpikir, kalau seandainya saya punya mobil walaupun odong-odong, cukup. Allah kasih. Udah dikasih, doa lagi, minta lagi. Kalau seandainya punya mobil yang lebih bagus lagi, kayak seperti Avanza, mungkin saya lebih tenang, lebih bahagia. Allah kasih, minta lagi mobil yang jauh lebih bagus lagi. Itulah kehidupan umat manusia. Sehingga hati tidak pernah merasakan ketenangan. Berapa banyak orang-orang yang rakus hidupnya hanya sebatas mengumpulkan harta. Harta ia kumpulkan. Berapa banyak contoh orang-orang rakus yang hidupnya hanya sebatas menumpuk-numpuk jabatan. Jabatan terus pengen ia temui, lakukan dan rasakan. Hidupnya hanya untuk bagaimana menumpuk-numpuk jabatan. Berapa banyak contoh dari orang-orang yang rakus. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Hidupnya penuh dengan keserakahan. Padahal hanya sebatas menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk dunia. Dengan kerakusan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu merupakan faktor dari cinta yang berlebihan. Dari cinta yang berlebihan, tumbuh pula sifat serakah, tamak. Jadi serakah, tamak. Bagaimana sifat serakah yang tamak? Mereka tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ada mereka hanya sebatas menumpuk-numpuk, pengen menguasai sepenuhnya. Akibatnya faktor serakah dan tamak, cinta yang berlebihan, saudara ia lupakan, tetangga ia jauhi, pribadi sendiri pun dia lupakan. Lebih jauh lagi, bukan melupakan tetangga, bukan melupakan saudara keluarga, bukan hanya melupakan diri sendiri. Lebih jauh dia melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Cinta kepada Allah ia sampingkan. Lebih besar cinta kepada dunia. Kenapa? Cinta kepada dunia jauh berlebihan dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebabkan hati sempit, dia cinta yang berlebihan sehingga ia melupakan kepada Allah. Faktor yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa hati ini selalu merasa sulit, merasa sempit? Kenapa hati ini tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hidup, yang ada selalu kesulitan dan kesulitan? Faktor yang ketiga, tidak pernah merasa cukup. Bagaimana tidak pernah merasa cukup? Ya, ini yang sulit kita bahas. Karena watak jeleknya manusia tidak pernah merasa cukup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menakar kehidupan umat manusia tidak lebih, tidak kurang, semuanya cukup. Ayo kita lihat bagaimana umur manusia. Umur manusia sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak 60 tahun. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur manusia. Bagaimana manusia makan ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seemosi apapun manusia makan, takarannya sudah dibatas oleh Allah, paling banyak 1 piring. Ya. Bagaimana orang berpakaian sudah ditentukan, size-nya, ukurannya ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baju yang kita pakai berlapis-lapis paling hanya 2 lapis, tidak lebih dari 2 lapis. Baik itu baju dalam atau baju luar. Pakaian di dalam atau pakaian luar. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tidak menyadari bahwasanya hidup di alam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada serakah. Umat manusia yang serakah ini selalu hatinya bergulat. Pemikirannya tidak pernah diam. Jiwanya selalu resah. Hidupnya bagaimana dan terus bagaimana. Kenapa serakah? Efeknya melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua faktor karena cinta yang berlebihan. Hidupnya tidak pernah merasa cukup. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidung sama kita dengan napas yang lega. Subhanallah. Bersyukur hidung kita bolongannya ke bawah ada bulu-bulunya. Bulunya untuk menangkal corona. Begitu pula bolongannya ke bawah supaya tidak air hujan turun masuk ke dalam hidung. Betapa indah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tapi terkadang manusia itu sendiri tidak merasa cukup. Hidung kecil diperbesar, disuntik. Dada kecil diperbesar, disuntik. Ya, begitu pula semua dirubah, kulit hitam jadi putih, kulit putih pun dirubah lagi agak hitam. Kenapa? Sehingga terjadinya perubahan-perubahan. Hati merasa sempit karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tidak merasa cukup. Jadi seseorang hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang hidupnya tidak pernah merasa cukup, maka yang ada resah, gelisah, kesulitan, merasa sulit, merasa sempit di dalam hidup, dan dia melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berbuat melampaui batas. Jadi ketidaknyamanannya berbuat melampaui batas. Satu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kehidupan di alam dunia ini sepenuhnya untuk umat manusia. Tetapi manusia itu sendiri akan menjadi sulit hatinya kalau menikmati nikmat Allah ini melampaui batas. Contoh, kaum Nabiullah Lut alaihissalam. Ini kaumnya, kaum Nabiullah Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perempuan untuk lawan jenis laki-laki. Jadi size-nya, ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum Nabiullah Lut alaihissalam tidak puas dengan perempuan, malah yang ia cintai kaum Sodom, yang ia cintai itu laki-laki sesama jenis. Akhirnya kaum Nabiullah Lut alaihissalam ini, kaumnya hidupnya merasakan kesulitan. Kenapa? Karena cinta yang melampaui batas. Jadi melampaui batas. Begitu pula saudara-saudara kita yang kita perhatikan sekarang ini, di abad modern yang sungguh sangat luar biasa global, yang tidak ada batas, dari desa sampai kota, kota sampai nasional, nasional sampai dunia, mengglobal secara internasional. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kenapa kita merasakan kesulitan? Karena permasalahannya melampaui batas. Ya, bagaimana nggak sulit, saudaraku yang dimuliakan Allah. Anda kan, mohon maaf saya tidak merendahkan tukang ojek. Masa tukang ojek kreditnya motor sampai 5. Ya, lebih parah lagi, gaji buruh ya cuma hanya 1 juta 2 juta sebulan, kreditnya mobil. Ini kan namanya melampaui batas. Dengan melampaui batas, akibatnya merasakan kesulitan, ditagih utang, dikejar utang, ya, karena efek melampaui batas. Nah, dengan melampaui batas ini, jadilah hidup dengan penuh kesulitan. Begitu pula saudara-saudara kita boleh bermimpi,
Boleh bermimpi, tapi mimpi harus ada dasarnya, harus ada batasnya. Kenapa sampai mimpi terjadi gila? Karena mimpinya, kepengennya melampaui batas. Dengan melampaui batas, maka efeknya menjadi gila. Tuh. Begitu pula saudara-saudara kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Contohnya kita makan pun ada batasnya. Memang makan ini merupakan satu kewajiban kebutuhan sehari-hari kita sebagai manusia. Tetapi kalau makan merupakan kebutuhan ini kita melampaui batas, makan melampaui batas, maka yang tadinya kebutuhan jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas dalam kehidupan, hatinya itu tidak pernah tenang. Hatinya selalu ada dalam keresahan. Hatinya selalu tidak ada kepuasan. Kenapa? Karena permasalahannya beban dibuat dengan tidak mampu pada pribadinya, sehingga yang terjadi kendala permasalahan dalam kehidupan. Sementara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada hambanya. Adapun terjadinya beban kepada hambanya karena memang hambanya itu sendiri, kitanya yang membuat beban di dalam kehidupan. Dengan melampaui batas, padahal kita tidak mampu, itulah penyebab kita yang menjadikan permasalahan kesulitan di dalam hidup. Yang kelima, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita selalu sulit dalam kehidupan? Permasalahan yang kelima, karena kita kurangnya berbuat baik. Bagaimana kurangnya berbuat baik? Kita sadar manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial membutuhkan di antara satu sama lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang terjadi pada pribadi kita, apa yang ada dalam diri kita, semuanya untuk orang lain. Manusia berbeda dengan binatang. Jadi saudaraku, kalau binatang semuanya untuk pribadinya, nggak ada untuk yang lain. Itu binatang. Dia makan untuk pribadinya, dia melakukan sesuatu untuk pribadinya, bahkan punya anak kalau sudah besar buat pribadinya. Ya, namanya juga binatang. Tetapi manusia tidak ada sedikit pun manusia untuk pribadinya, untuk orang lain. Untuk orang lain. Semua profesi yang apa terjadi manusia, semua untuk orang lain. Kita bertani untuk orang lain. Kita belajar untuk orang lain. Pintarnya untuk orang lain. Kita hebatnya manfaat untuk orang lain. Begitu pula kita melakukan sesuatu dalam bidang politik, sosial, budaya, semua untuk orang lain. Tidak ada manusia hidupnya untuk diri sendiri. Maka pribadi manusia itu sendiri rumusnya khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, mereka manusia yang manfaat untuk orang lain. Jadi manusia manfaat untuk orang lain itu adalah sebaik-baiknya manusia. Satu contoh, ada seorang bapak punya anak perempuan cantik. Cantiknya menawan luar biasa. Nah, kalau kita pikir secara akal, ini si anak yang cantik, ya punya bapaknya. Terus, bapaknya yang menghidupi. Bapaknya yang membesarkan. Bapaknya yang memberi rizki. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan si bapak ini untuk menikahi anaknya. Untuk siapa anaknya? Untuk orang lain yang tidak ada ikatan keluarga muhrim. Tuh.
Jadi di dalam gambaran ini hadirin yang dimuliakan Allah, hidup umat manusia sebagaimanapun untuk orang lain. Kita kasih contoh lagi, di saat ada seorang bertani sangat luas pertaniannya. Begitu panen, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu panen yang ia tanam laku keras, habis semuanya. Padinya habis, buah-buahannya habis, yang ia tanam habis semua, dibeli sama orang lain. Dia mengatakan, alhamdulillah, betapa bahagianya dan betapa nikmatnya. Kita jualan untuk orang lain, jualannya laku. Subhanallah, kita merasa bahagia. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain, manfaat untuk orang lain, hati kita bahagia. Nah, permasalahannya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa dalam diri kita hidup ini merasa sulit? Karena permasalahannya kita kebanyakan berbuat untuk diri sendiri, tidak berbuat untuk orang lain. Kita selalu berbuat baiknya hanya untuk diri sendiri, tidak pernah berbuat baik untuk orang lain. Nah, umat manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah memang ia lakukan hanya untuk dirinya sendiri, jabatan untuk diri sendiri, makanan minuman hanya untuk diri sendiri, hidupnya hanya untuk diri sendiri, dia merasa cantik apa kata gue, dia merasa gagah, begitu pula apa kata gue, semuanya bagaimana apa kata diri sendiri, maka hatinya akan menjadi sempit dan merasa resah. Hidupnya selalu merasa sulit. Maka dapat kita simpulkan, sulit bukan berarti faktor miskin, sulit bukan berarti faktor kaya. Berapa banyak orang yang kaya hatinya merasa sulit, begitu pula yang merasa miskin hatinya sulit. Ternyata sulit, permasalahan ada di hati. Dan permasalahan sulit, ternyata ia lupa kepada Allah, cinta yang berlebihan, hidupnya tidak pernah merasa cukup, selalu berbuat melampaui batas, dan mereka merasa sulit karena kurangnya berbuat baik kepada orang lain. 5 perkara ini yang menyebabkan hati manusia sulit, sehingga manusia banyak yang berakhir dengan keputusasaan, lebih jauh lagi berakhir dengan bunuh diri. Maka lapangkanlah hati kita, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan manusia yang sempurna, sehingga kita tergolong orang yang bahagia, orang yang sempurna, orang yang takwa, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.